Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Senior Ningsih, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap program studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu aljabar linier. Pada prodi informatika, saya mengajar mata kuliah aljabar linier dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah aljabar linier ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode INFT 07203. Adapun deskripsi mata kuliah aljabar linier, mata kuliah aljabar linier mengajarkan penerapan ilmu matematika dan sains, serta penerapannya dalam dunia informatika. Mata kuliah ini memegang peranan yang penting dalam perkembangan ilmu komputer dan banyak digunakan dalam penerapan di bidang seperti graph analysis, machine learning, graphics, data mining, pattern atau speech recognition, parallel computing, dan beberapa bidang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang aljabar linier perlu diberikan kepada para mahasiswa. Pada mata kuliah aljabar linier ini, mahasiswa belajar dan berlatih bagaimana menyelesaikan masalah dan memahami konsep yang berkaitan dengan matriks dan vektor. Perkuliahan aljabar linier sendiri dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung serta daring melalui platform e-learning resmi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, yaitu kuliah.uaj.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses materi perkuliahan, melakukan kuis interaktif, serta mengunggah tugas secara daring di situs kuliah tersebut. Selain itu, student-centered learning juga digunakan dalam mata kuliah aljabar linier ini, berupa collaborative learning, problem-based learning, project-based learning, agar mahasiswa dapat berkolaborasi dalam mempelajari materi dan mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam pemecahan masalah terkait matriks dan vektor. Capaian pembelajaran dari mata kuliah aljabar linier ini dari 2 CPL. Yang pertama, mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah sistem berbasis perangkat lunak yang diterapkan di bidang sistem cerdas dan pengembangan berbasis platform. CPL yang kedua adalah penugasan penguasaan pengetahuan matematika, komputasi, dan rekayasa untuk memecahkan masalah yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Adapun untuk daftar materi pembelajaran dari aljabar linier ini, yang pertama, para mahasiswa nanti akan didahului dengan pendahuluan dan kontrak kuliah, lalu dilanjutkan materi dengan yaitu sistem persamaan linier. Dan yang kedua, mahasiswa diajak untuk memahami konsep dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dan operasi matriks. Dan yang ketiga, materi terkait dengan determinan matriks dan ekspansi kofaktor. Dan pertemuan 4 akan diisi dengan materi evaluasi determinan dengan reduksi baris. Kemudian untuk yang pertemuan kelima akan diisi dengan materi eliminasi Gaussian dan Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dalam matriks. Kemudian yang keenam diisi dengan inverse metrik dan aturan Cramer. Yang ketujuh diisi dengan dekomposisi LU. Dekomposisi LU ini merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dalam matriks.
Kemudian di pertemuan 8 kita isi dengan ujian tengah semester, lalu pertemuan 9 kita isi dengan iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Kemudian yang ke-10 ada vektor dimensi 2 dan dimensi 3. Pada pertemuan ini pembelajaran sudah mulai beralih ke vektor. Kemudian untuk pertemuan 11 nanti akan bersama-sama membahas hasil kali titik dan hasil kali silang pada vektor serta proyeksi vektor. Untuk pertemuan ke-12, kita akan bersama-sama membahas transformasi linier invers dan matrik, serta matriks transformasi linier. Kemudian untuk pertemuan yang ke-13, kita akan berbicara mengenai similaritas. Kemudian untuk pertemuan ke-14, mahasiswa akan diajak untuk membahas penerapan vektor pada sisi geometris. Pertemuan ke-15, kita akan membahas vektor dan nilai eigen. Selanjutnya, pada pertemuan ke-16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun untuk CPMK yang kita gunakan dalam material jabar linear ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan operasi matriks. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep matriks dan operasinya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor dan transformasi linear. Bagian penilaian dalam mata kuliah aljabar linear ini, penilaian dibagi sesuai dengan jumlah CPMK. CPMK pertama mempunyai bobot penilaian 20% yang terdiri dari tugas. Kemudian CPMK 2 mempunyai bobot 40% di mana isiannya adalah tugas sebesar 15% dan ujian tengah semester sebesar 25%. Kemudian untuk CPMK ketiga mempunyai bobot penilaian sebesar 40% dengan tugas 15% dan UAS 25%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur. Rubrik ini juga sudah disampaikan pada awal pembelajaran. Selain itu, nilai secara keseluruhan juga disampaikan pada mahasiswa sebagai keterbukaan penilaian dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang terbuka dan berpusat pada mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Berikut ini adalah video pembelajaran mengenai pemanfaatan vektor dalam sisi geometris. Selamat menyaksikan. Salam jumpa teman-teman. Kita berjumpa lagi di perkuliahan mata kuliah aljabar linear. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan vektor pada sisi geometris. Oke, ya, yang pelajari hari ini teman-teman itu full di CPMK 3 ini ya. Karena kan setelah UTS itu materinya semua tentang vektor dan transformasi linier. Jadi tidak perlu yang lain begitu, yang CPMK 1 dan CPMK 2 sudah kemarin. Jadi nanti kita fokus di sini aja. Itu di CPMK 3. Nah, yang pertama kalau teman-teman masih ingat, itu yang pertama tentang jarak dua bidang sejajar. Ya kan? Kita belajar konsepnya dulu. Jarak dua bidang sejajar itu yang seperti apa? Begitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan jarak titik ke bidang untuk mencari jarak dua bidang yang sejajar. Begitu. Nah, misalkan andaikan begitu ya, titiknya itu adalah X, Y, Z gitu. Gampangannya ini, titiknya itu adalah X, Y, Z. Di sini saya makanya X0, Y0, dan Z0 begitu. Karena kan tiga komponen ya, tiga dimensi ya, X, Y, Z titiknya. Nah, nanti persamaan bidang itu secara umum AX plus BY plus C plus D sama dengan 0. Ingat ya, jadi teman-teman nanti kalau menemui bidang yang persamaannya katakanlah misalnya 2X plus 4Y misalnya plus 5Z. Ingat, di mana letak A, B, C, D-nya. Jadi persamaan umum bidang itu harus seperti ini.
bentuknya. Begitu ya. Jadi jangan asal, oh terus ini A, berarti yang ini B, yang ini C, kemudian delapannya D, bukan begitu. Jadi teman-teman harus ubah persamaan bidang itu menjadi bentuk umum seperti ini. Jadi sebelum teman-teman menamai dia dengan mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D, ubah dulu jadi seperti ini. Maka kalau nanti teman-teman menemui persamaan bidangnya itu seperti yang di layar ini, nanti ubah dulu menjadi 2x plus 4y. Jadi persamaannya persis persamaan umum ya. 5z begitu. Min 8 sama dengan 0. Nah, ini baru bisa. Ini A, ini B, ini C, ini D. Begitu. Jadi D-nya min 8, bukan 8. Hati-hati, ini kadang hanya min dan plus aja bisa mengubah hasilnya secara keseluruhan. Begitu. Jadi ubah dulu menjadi bentuk persamaan umum. Ini bukan terus apa nanti persamaannya min gitu enggak ya, tetap plus min 8 begitu. Maka D-nya A-nya 2, B-nya 4, C-nya 5, D-nya min 8 begitu. Ini kita ulang-ulang lagi ya biar besok enggak salah begitu. Nah, mengapa jarak dua bidang sejajar ini kita bisa pakai jarak titik ke bidang? Nah, karena kalau dua bidang sejajar itu kan berarti atas dan bawah sama ya, misalnya atau yang kanan kiri ya sama begitu. Ibaratnya kalau bidangnya itu begini, ini sumbunya begitu, nah ini di atas begini misalnya. Ini sejajar begitu. Nah, sama kita bisa menggunakan titik ke bidang. Katakanlah misalnya kita cari ini. Jadi kita cari titik yang ada di bidang yang atas boleh, yang bawah boleh. Ini kan gambar saya atas dan bawah ya. Misalnya kita cari titik di bidang yang di sini, katakanlah. Nah, yang namanya jarak itu kan pasti tegak lurus toh. Nah, maka ini sama aja jarak dari sini ke sana gitu. Sama saja sudah mewakili jarak bidang ini, bidang B ke bidang A begitu. Nah, maka langkah pertama teman-teman cari dulu berarti si titik P ini eh, berapa komponennya, komponennya apa saja yang menyusun titik P ini gitu. Nah, maka nanti sebelum teman-teman presentasi ya, maka teman-teman harus cari kan tadi di sini, katakanlah misalnya saya punya dua begitu ya, dua bidang ya, bidang A sama bidang B. Nah, ini sejajar nih dua bidang ini. Lalu dicari kan jaraknya, maka langkah pertama adalah cari titik, katakanlah titik P atau apa saja begitu P yang terletak di salah satu bidang, misalnya di katakanlah bidang A, misalnya. Nah, yang namanya terletak, titik itu kalau terletak di bidang atau di garis, nah titik ini harus memenuhi persamaan bidang itu. Jadi kalau teman-teman titik itu kan ada di bidang ini berarti kita punya titik X, Y, Z. Jadi kalau titik X, Y, Z-nya ini teman-teman substitusikan ke bidangnya, maka harus memenuhi itu titik ini. Baru dia bisa dikatakan dia terletak di bidang A. Jadi kalau titiknya itu X, Y, Z, begitu, kita substitusikan ke bidang A, ya harus memenuhi teman-teman, harus memenuhi ya, memenuhi. Nah, kalau kita nebak kan nggak bisa 3 titik langsung begitu. Oh berarti nih kayaknya nih ada di bidang A yang letaknya pas di bidang A itu kayaknya 3,0,2 begitu misalnya kan belum tentu. Maka caranya adalah nebaknya 2 saja. Jadi ambil 2 saja dari X, Y, Z itu. Mau X, Y apa Z-nya. Misalnya katakanlah teman-teman mau mengambil X dan Y. Nah, ini tuh ada tipsnya. Ada tipsnya. Teman-teman bisa kira-kira kalau teman-teman nggak suka pecahan ya, karena nggak suka pecahan begitu. Titiknya berapa ya yang bisa hasilnya itu bisa genap begitu, nggak bulat gitu misalnya, nggak pecahan begitu bisa. Nah, di sini
ada dua bidangnya, kelihatan ya teman-teman. Anggap saja mana yang A, mana yang B itu terserah teman-teman. Katakanlah yang ini sampai sini begitu. Ini nyambung ya harusnya ya. Ini yang A. Terus ini yang B, katakanlah begitu. Nah, berarti teman-teman harus mencari titik P yang terletak di bidang A. Ambil dua aja. Boleh X sama Y, boleh Y sama Z, boleh X dan Z, begitu bebas. Menurut teman-teman seperti mana yang lebih mudah, begitu. Nah, nanti titik yang terakhir mana? Kan ada tiga komponen tuh, bukan titik yang terakhir ya. Komponen yang ketiga gimana? Begitu. Nah, nanti menyesuaikan supaya bisa memenuhi eh, persamaan bidangnya tadi. Misalnya katakanlah ada enggak yang punya ide kalau di sini biar mudah dihitung begitu, mana yang diambil X dan Y, apa Y dan Z, apa X dan Z untuk bidang mana begitu. Mas Albert, coba yang mana Mas? Tulisan aja. Mohon izin Bu. Berapa ya Ibu? Kalau 0 nanti Z-nya 7 jelek. Kalau 0 ya boleh deh Bu. 007 deh kalau mau Bu. Boleh, boleh 007, boleh apa aja sebenarnya. Nah, memang benar teman-teman, menghitung jarak dua bidang itu memang ada beberapa cara. Kalau teman-teman cari di YouTube, cari selisihnya D, bisa begitu, bisa. Yang penting teman-teman bisa membayangkannya, yang kayak Mas Albe tadi loh. Oke Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya izin share screen ya Ibu. Oke, jadi saya geser lagi deh biar enak Bu. Nah, ini langsung kalau sebenarnya mau pakai cara cepat, teman-teman bisa pakai ini cepat. Cuman memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bahwasanya kedua persamaan ini itu harus sama. Bentuk AX plus BY plus CZ-nya plus ini boleh D1 itu harus sama seperti ini bentuknya. Nah, kalau tidak sama itu ada beberapa cara sebenarnya. Ya Bu, ada. Ini kita tinggal mau pakai trik atau tidak. Kalau mau pakai trik, caranya adalah kita buat gimana pun caranya sehingga dua ini sama. Caranya bagaimanapun kita harus bisa samakan itu. Semisal mungkin barangkali ini saya nggak tahu ya Ibu besok keluarnya gimana. Cuman barangkali misal besok Ibu mengeluarkannya begini. Ini misal loh Bu, misal. nanti, Nah ini 14. Terus ternyata persamaan duanya begini. Nah, ternyata persamaan keduanya semisal teman-teman nulisnya Ibu Zeni soalnya begini. Nah, waduh kan nggak bisa pakai cara selisih D ini tadi. Sebenarnya masih bisa teman-teman. Yang ini kan bisa disederhanakan menjadi minus 5X plus 3Y minus 3Z sama dengan 14. Nah ini kan sebenarnya kebetulan garisnya sama. Akhirnya selisihnya 0. Nah ini kan kalau misalnya saya kasih 20 maka ini kan 10. Nah kalau dilihat teman-teman di sini kan bentuk persamaan garisnya sama. Nah maka ini berlaku. Ini sebenarnya trik aja supaya sama. Nah kalau semisal memang benar-benar berbeda, tapi idealnya biasanya sama sih karena garisnya sejajar. Dan bidangnya itu sejajar. Kalau teman-teman bingung mau bagaimana ininya visualisasinya, kok bisa kamu dapat cara seperti itu. Jadi gini, kalau mungkin ya saya sepakat yang Ibu Zeni bilang, kalau di YouTube itu teman-teman kan banyak sekali langsung jalan pintasnya ya Bu ya sebenarnya ya. Jadi di mana ada rumus-rumus cepat atau apa. Tapi itu saya barusan cari di Google dan itu saya baru tahu kalau itu di Google tuh malah nulisnya D2, D1. Kalau saya terserah aja, karena itu dimutlak. Karena selisih itu sebenarnya sama aja. Yang penting pada dasarnya itu adalah selisihnya. Nah, dasarnya sih dari mana kok bisa? Yaitu ini. Ini share screen-nya sudah ke GeoGebra 3D ya, Ibu? Udah. Nah, selisihnya dari sini. Jadi kalau kita lihat, ini dua bidang yang sejajar. Selama tegak lurus garisnya itu, maka itu sudah termasuk jarak terpendek atau jaraknya. Gitu. Nah, kalau kita mau tarik lagi, kalau nggak percaya, ini kita bisa duplikat, angkanya kita ubah. Misal saya mau 30 deh. Maka dia tetap loh. Mereka semua sejajar, tetap sejajar.
Jadi tidak apa namanya, tidak akan pernah berpotongan. Jadi boleh kita menggunakan nilai D saja, yang selama A, B, dan C-nya itu sama. Landasan teorinya adalah, kan kita kalau rumusnya tadi itu adalah AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D. Ya kan aslinya rumusnya begini ya teman-teman. Nah, alasan teorinya kenapa kok ini bisa benar? Karena nilai A-nya itu selalu sama. Yang pertama itu, nilai A-nya selalu sama. Yang kedua, B selalu sama, C selalu sama. Dan ketika diinputkan ke mereka, itu kita bisa pakai hal yang sama. Dalam artian, semua ini tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan. Kalau, hati-hati, ada kalaunya. Kalau mereka sama, dan kalau diinputkan nanti, kalau ini misal kita perpanjang deh, teman-teman kalau mau perpanjang, nanti hasil akhirnya itu akan menunjukkan selisih antara D2 dengan D1. Maka rumus ini valid. Begitu. Itu yang saya explore, Bu. Sebenarnya bisa pakai pendekatan ini sih, Bu, pakai pendekatan vektor di mana mereka tegak lurus. Cuman saya rasa terlalu panjang. Jadi singkat aja begini. Ini rumusnya hasilnya 11 akar 38 per 38. Ada luas segitiga dengan vektor begitu. Nah, untuk luas segitiga ini, konsepnya kita pakai luas jejar genjang ya, karena jejar genjang itu kan nanti kalau segitiga bisa kita bagi 2 begitu. Nah, berarti teman-teman harus paham dulu bagaimana mencari luas jejar genjang dengan vektor. Untuk itu kita mengingatnya dengan menggunakan rumus Pythagoras gitu ya. Manfaatkan sin konstan waktu itu ya, itu identitasnya saya pernah ingetin teman-teman. Nah, di jejar genjang ini dia tersusun atas biasanya diketahuinya 3 titik begitu ya. Maka karena jejar genjang tersusun atas 2 vektor begitu, maka kita harus mencari dulu si vektornya ini yang menyusun si jejar genjang itu tadi. Begitu. Biasanya kan diketahui 3 titik nih, katakanlah titik A, B, C. Misalnya diketahuinya, oh bentar kok. Sebentar. Oke. Misalnya hanya diketahui titik A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, begitu lalu tentukan luas segitiganya. Kita harus paham dulu tentang luas jejar genjang ini. Katakanlah 2 vektor penyusunnya itu U dan V, begitu ya. U yang menjadi alas, V-nya yang menjadi sisi miring. Nah, yang namanya luas jejar genjang itu kan pasti dia punya, untuk menghitungnya kita harus pakai tinggi, begitu ya, tinggi jejar genjang, gitu ya. Nah, untuk mencari tingginya apa? Waktu itu saya pernah jelaskan bahwa kita pakai bantuan trigonometri. Jadi yang sin ya, karena yang diketahui sisi miring, yang mau kita cari adalah sisi tegaknya. Karena sin itu apa? Depan miring, gitu. Yang diketahui miring, yang kita mau cari sisi depannya yang ini. Kita cari kan sisi depannya ini yang diketahui sisi miringnya. Maka kita bisa memanfaatkan untuk mencari sisi depan, yaitu sisi miring V dikali sinus theta sudutnya ini. Nah, dengan identitas Lagrange begitu, teman-teman nanti bisa buka lagi PPT-nya yang pertemuan berapa ya waktu itu? 10 apa ya? Nah, bisa dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa besar U dikali besar V dikali sin theta yang mana itu adalah luas jejar genjang, U sebagai alas, V dikali sin theta itu adalah tingginya segitiga, tingginya jejar genjang, itu sama dengan besar U cross V. Nah, itu sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa luas jejar genjang itu sama dengan besar dari U cross V. Ini bukan U kali V ya, tapi U maksudnya bukan perkalian yang sesungguhnya begitu ya, tapi U cross V. Perkalian 2 vektor. Nah, untuk mencari luas segitiganya bagaimana? Maka kita nanti kalau ketemu luas jejar genjang tinggal bagi 2 saja. Nah, sementara masalahnya itu vektornya si penyusun U dan V-nya itu tidak diketahui karena diketahui kan hanya 3 titik saja, titik A, B, C-nya, begitu titik yang menyusun segitiga. Maka kita harus temukan, katakanlah segitiganya begini.
Sini A, sini B, sini C. Nah, kalau jajar genjang kan berarti perpanjangannya ini ya. Maka kita harus cari vektor penyusunnya. Yang ini katakanlah teman-teman labeli dengan U, yang ini dengan V, seperti tadi ya. Maka kita harus cari penyusunnya. AB itu vektornya berapa? Vektor U itu sama dengan AB. Vektor V ini sama dengan vektor AC. Nah, cari dulu vektornya ini AC. Ini komponennya isinya vektornya apa? AB itu isinya vektor apa? Gitu. Lalu apakah harus ABAC, Bu? Tidak. Pada prinsipnya tidak. Karena kan kita tidak tahu gambarnya, begitu ya, seperti apa, begitu. Bebas. Jadi mau yang penting pangkalnya satu ya, teman-teman. Jadi jangan mencarinya AC, kemudian BA, begitu. Sudah terlihat. Jadi kalau misalnya dari yang AB dengan BC itu kan nanti ya hasil vektornya ini dan dua yang ini kan, Bu. Tapi nanti hasilnya kan 20 min 16 22. Jadi kalau misalnya dihitung nanti hasilnya 2 akar 285 bla bla bla. Tapi ketika saya hitung juga pakai yang AB dengan BA dengan BC itu kan eh, yang berubah itu hanya di bagian ini. Jadi dia nanti akan mengalami negasi dari vektor yang sebelumnya. Jadinya kan 1 min 4 min 2. Nah, itu di situ hasilnya itu posisinya sama persis dengan ini, dengan ini. Mohon maaf ini harusnya min ya. Tapi nanti vektornya itu akan dikalikan min 1. Jadi dinegasikan vektornya. Tapi Kenapa? ketika bagaimana? Kenapa kamu kalikan min 1, Mas? Kalau yang dikalikan min 1 itu ini nunjukin yang hasilnya kok misalnya kalau misalnya saya pakai yang BA itu loh, Bu. BA dengan BC. Oh ya, nggak sama tadi. Ya, yang apa? Ini kan tadi kan penggunakannya kan AB dengan BC. Nah, lalu saya hitung dengan yang PA dengan BC. Oh, hasilnya itu sebenarnya sama persis, cuma bedanya itu di tanda minnya. Jadi kalau misalnya pakai yang BA kali BT, nanti dia hasilnya akan berubah jadi min 20, 16, dan 22. Terus kalau misalnya kamu cari cross-nya hasilnya sama? Ini hasil cross-nya, Bu. Jadi hanya beda di minnya. Bagaimana Albert? Oke, hanya beda di min ya. Oke, terus langkahnya? Oh ya, Ah. ya, boleh. Kenapa tadi bisa dikali min 1? Ya, karena kan arahnya kebalik. Vektor itu kalau negatif ya tinggal sebenarnya besarnya sama, tinggal kamu balik aja arahnya itu sudah katakanlah V, kemudian vektor min V itu berapa ya sama, besarnya sama, cuman dia kebalik aja. Maka tadi kan bisa dikalikan min 1 tadi, begitu alasannya kenapa kebalik tadi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Berikut ini adalah tugas yang bisa teman-teman kerjakan, begitu. Ada 2 soal di sini dalam pemanfaatan vektor, yaitu tentang jarak dan bagaimana vektor digunakan untuk menentukan luas segitiga. Nanti teman-teman bisa kerjakan di selembar kertas, kemudian nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Aljabar Linier pada program studi Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.